aja. Biasa aja ya. Kalau dari diri sendiri gimana itu Afia? Dari diri sendiri ya kurang ya Bu ya. Kurang paham ya Afia? Enggak sih, kurang minat. Minat? Oh baiklah. Afia tahu nggak kenapa Afia dipanggil kemari? Nggak tahu sih Bu. Nggak tahu. Nah, tujuan Afia dipanggil kemari itu kita akan melakukan sesi konseling individual. Jadi Afia tahu nggak apa itu konseling individual? Belum tahu Bu. Belum tahu, baik ya. Jadi konseling individual itu adalah proses konseling yang dilakukan antara konseling dan konselor, antara Afia sama ibu. Ibu jadi konselor dan Afia jadi konseling. Tujuannya itu agar kita mengetahui masalah siswa kita dan mencari solusi agar masalah itu teratasi. Sampai di sini Afia paham? Paham. Paham ya. Di sesi konseling individual ini kita ada kontrak waktu. Jadi ibu punya waktu sama Afia itu sesi konselingnya selama 45 menit untuk mengadakan proses sesi konseling individual. Nah, gimana Afia bersedia? Bersedia Bu. Bersedia ya. Nah, Afia, ibu lihat di sini di absensi, Afia itu sering terlambat, Afia sering banyak bolosnya di absen, banyak alfanya, dan ibu juga dapat laporan dari wali kelas Afia sering bolos. Apa benar seperti itu Afia? Benar sih Bu. Benar ya. Nah, bisa nggak Afia ceritakan apa yang membuat Afia itu sering terlambat ke sekolah, sering bolos sekolah? Nanti kalau saya ceritakan Ibu ngomong sama teman-teman. Nah, gini Afia, jadi di sesi konseling individual itu kita ada akses kerahasiaan. Tujuannya itu agar kita menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman antara Afia dan ibu. Jadi Afia nggak usah khawatir rahasia Afia nggak akan ibu ceritakan baik ke kawan-kawan maupun ke guru lain. Hanya Afia sama ibu. Supaya Afia lebih memahami tentang konseling individual, di sesi konseling individual itu ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu apapun yang diceritakan oleh konseling kepada konselor itu tidak akan diceritakan kepada kawan-kawan ataupun kepada guru lain. Jadi Afia nggak usah khawatir, ibu tidak akan menceritakan kepada orang lain tentang masalah Afia. Jadi coba Afia ceritakan kenapa belakangan ini Afia suka bolos sekolah. Jadi saya suka bolos sekolah tuh karena suka main-main sama teman aja Bu. Suka main sama kawan-kawan ya? Iya. Oh iya. Suka main sama kawan-kawan ya. Terus Duduk-duduk di kantin. Biasanya juga suka main game gitu. oh, seperti itu. Jadi Afia perginya saat jam pelajaran. Iya. Jadi dari rumah Afia berangkat ke sekolah. Itu sampai ke sekolah Ya cuman duduk-duduk Bu. Terus di kelas juga suka tidur Bu. suka tidur ya. Jadi gimana perasaan Afia ketika Afia pergi jalan-jalan sama kawan-kawan? Senang Bu bisa bersama teman-teman. Terus kalau sama teman-teman tuh sambil jalan-jalan tuh kan stresnya kayak hilang gitu Bu. Jadi Afia kemana aja perginya kalau kayak jalan-jalan gitu? Palingan ke Kuala Bu. Terus di sana kami bakar-bakar Bu sama kawan-kawan. Jadi kalau misalnya di sekolah itu perasaan Afia gimana? Bosan sih Bu, karena pun apa yang disampaikan guru tuh nggak masuk ke otak kami Bu. Jadi kami main-main aja Bu sama kawan-kawan gitu. Baik, Ibu menghargai kejujuran Afia. Tadi Afia bilang Afia bosan di sekolah kan? Jadi apakah bisa Afia ceritakan lebih dalam apakah ada sesuatu
Jadi di rumah tuh lagi banyak masalah Bu. Orang tua saya sering ribut. Jadi saya susah tidur Bu. Terus pas pagi saya sering kesiangan Bu karena malamnya nggak tidur. Terus juga nggak mood untuk berangkat ke sekolah Bu. Jadi seperti itu ya. Terima kasih Alfia sudah berbagi. Itu pasti nggak mudah bagi Alfia kan. Jadi masalah di rumah membuat Alfia merasa lelah dan nggak punya energi untuk belajar di sekolah kan. Jadi itulah yang membuat Alfia sering bolos dan sering pergi jalan-jalan sama kawan-kawan. Iya Bu, karena kadang juga saya merasa di sekolah tuh nggak ada yang peduli, terus nilai saya juga jelek kan. Jadi kayak sia-sia aja Bu kalau untuk masuk kelas gitu. Jadi menurut Alfia itu apa manfaatnya saat Alfia pergi main-main saat di pelajaran? Kalau untuk manfaatnya nggak ada sih Bu, karena itu main-main kan Bu. Cuman kita bisa dapat kesenangan dan kebersamaannya itu Bu. Kalau misal Alfia masuk sekolah, manfaatnya apa? Dapat ilmu ya Bu ya. Jadi kalau main-main nggak dapat ilmu ya kan? Enggak sih Bu. Ya, betul. Jadi Alfia udah tahu nih gimana perasaan Alfia di sekolah dan gimana perasaan Alfia saat main-main bersama kawan-kawan, kan? Perasaan seperti itu wajar kalau Alfia sedang menghadapi tekanan. Tapi Alfia tahu nggak dengan Alfia datang ke sekolah, dengan bicara seperti itu, Alfia sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Alfia peduli pada diri sendiri. Sebenarnya saya juga nggak mau Bu terus-terusan kayak gini, tapi saya juga bingung Bu mau mulai dari mana. Langkah awal yang bagus pastinya. Bagaimana kalau kita coba buat rencana kecil dulu, misalnya coba masuk sekolah 3 hari berturut-turut, nanti kita evaluasi bareng. Boleh Bu, saya mau coba. Baik, Ibu juga akan bantu komunikasi ini ke wali kelas dan guru-guru agar mereka bisa lebih mendukung. Dan kalau kamu butuh tempat curhat, ruang ini selalu terbuka, ya. Ya Bu, makasih ya Bu ya. Sama-sama Alfia, Ibu senang kamu mau mencoba. Tapi selain rencana masuk sekolah 3 hari berturut-turut, ada hal nggak yang membuat Alfia itu bisa membantu Alfia itu lebih semangat? Mungkin kalau pelajarannya lebih menarik atau saya ngerti apa yang dipelajari Bu. Karena kadang saya cuma duduk nggak ngerti apa yang gurunya ngomong Bu. Itu penting banget kamu sampaikan Alfia. Apakah ada mata pelajaran tertentu yang kamu paling kesulitan? Matematika sama bahasa Inggris Bu, karena pas saya mau nanya kan saya nggak berani Bu, takutnya diketawain sama teman-teman. Jadi rasa takut itu bisa bikin Alfia itu merasa tertekan ya. Iya Bu. Jadi Ibu akan bantu bicara dengan guru-guru Alfia supaya mereka tahu apa yang Alfia butuh, seperti pendekatan yang lebih suportif. Dan Alfia juga gak harus langsung aktif di kelas. Mungkin Alfia bisa mulai dengan belajar bareng di sini dulu, mau? Boleh banget Bu, karena saya juga kepikiran kan Bu, pas saya mau minta bantu ke teman-teman, saya juga merasa malu Bu. Bagus, berarti Alfia sudah punya niat. Bagaimana kalau Alfia pilih satu teman yang Alfia percayai itu, lalu Alfia ajak kerja kelompok atau belajar bareng, itu bisa bantu fasilitas di sini. Mungkin saya bisa ajak Rifa Bu, karena dia teman sebangku saya. Bagus, Alfia sudah tahu siapa yang bisa diajak. Nanti Ibu bantu atur waktu kalian bisa belajar bareng di ruang ini. Jadi Alfia nggak sendirian menghadapi situasi. Sekarang Ibu ingin Alfia tahu satu hal penting, bahwa bolos sekolah itu bukan cuma hal malas ya. Kadang itu sinyal bahwa ada hal besar yang belum selesai di dalam diri kita. Tapi kamu sudah berani mulai dan itu langkah yang besar.
berlega lagi. Kamu tahu Afia, gagal itu bukan berarti kamu berhenti. Itu cuma bagian dari proses belajar. Dan selama kamu mau bangkit, kamu gak akan sendiri. Ibu dan sekolah akan dukung Afia. Ya, makasih ya Bu. Saya merasa lebih lega. Sama-sama Afia. Kira-kira Afia ada masalah lain nggak selain masalah yang Afia hadapi sekarang ini? Nggak ada lagi Bu. Nggak ada lagi ya. Jadi kita ketemu lagi di minggu depan ya Afia. Kamu Afia bisa ceritakan perkembangan Afia. Apapun hasilnya, Ibu di sini membantu kamu terus. Ya Bu, terima kasih ya Bu ya. Baik Afia, jika